Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Al-Fateh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persepsi dan pembelajaran dalam perilaku konsumen serta kaitannya dengan customer journey. Persepsi itu proses di mana individu memilih mengorganisasi dan menafsirkan stimulus untuk membentuk gambaran dan yang bermaksud. Dalam konteks pemasaran, persepsi menunjukkan bagaimana konsumen memandang produk, bagaimana konsumen memandang merek, atau bagaimana konsumen memandang layanan. Persepsi bersifat subjektif, sehingga produk yang sama dapat dipersepsikan berbeda oleh setiap konsumen. Persepsi sangat berpengaruh terhadap citra merek dan keputusan pembelian. Selanjutnya ada persepsi dalam pengambilan keputusan. Persepsi konsumen terbentuk dari iklan, pengalaman pribadi, ulasan online, dan rekomendasi dari orang lain. Terdapat tiga proses utama dalam persepsi. Yang pertama ada paparan atau exposure. Konsumen menerima stimulus pemasaran. Yang kedua ada perhatian atau attention. Konsumen berfokus pada informasi tertentu. Dan yang ketiga ada penafsiran atau interpretation. Konsumen memberi makna sesuai pengalaman. Persepsi yang positif akan membentuk brand image yang kuat dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Apa itu pembelajaran konsumen? Pembelajaran konsumen adalah perubahan perilaku yang relatif permanen akibat pengalaman dan informasi. Konsumen belajar dari pengalaman penggunaan produk, iklan, maupun rekomendasi dari pihak lain. Pembelajaran membentuk sikap, preferensi, dan loyalitas konsumen terhadap merek. Pengalaman yang baik memperkuat pembelian ulang, sedangkan pengalaman yang buruk akan menyebabkan perpindahan merek. Selanjutnya ada jenis-jenis pembelajaran konsumen. Terdapat 3 jenis pembelajaran konsumen. Yang pertama ada classical positioning. Konsumen mengasosiasikan merek dengan stimulus tertentu seperti jingle atau visual iklan. Yang kedua ada instrumental conditioning. Konsumen belajar dari konsekuensi penggunaan produk, kepuasan mendorong pembelian ulang. Dan yang ketiga ada cognitive learning. Konsumen aktif mencari dan memproses informasi sebelum mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya ada studi kasus pada produk Apple dan Samsung. Dari produk Apple dipersepsikan sebagai merek premium, eksklusif, dan inovatif. Produk Apple tidak hanya dianggap sebagai alat komunikasi, tetapi juga simbol dari gaya hidup. Selanjutnya ada pengalaman penggunaan ekosistem Apple seperti iPhone, iMac, iPad, Apple Watch menciptakan pembelajaran positif. Selanjutnya ada pembelajaran ini memperkuat loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Sementara dari produk Samsung dipersepsikan sebagai merek yang fleksibel dan inovatif, menawarkan variasi produk dari entry level hingga flagship. Konsumen belajar bahwa Samsung unggul dalam fitur dan teknologi terbaru. Pembelajaran ini menarik konsumen yang berorientasi pada fungsi dan nilai produk. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi mengenai bagaimana konsumen memilih, membeli, dan mengevaluasi produk, mencakup proses sebelum, selama, dan setelah pembelian. Persepsi dan pembelajaran merupakan faktor internal utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pemahaman perilaku konsumen menjadi dasar strategi pemasaran yang efektif. Kemudian ada customer journey. Customer journey adalah rangkaian pengalaman konsumen dari awal mengenal merek hingga pasca pembelian. Ada beberapa tahapan customer journey, yaitu ada awareness, consideration, purchase, post-purchase, dan loyalty. Persepsi berperan besar di tahap awal, sedangkan pembelajaran dominan di tahap pasca pembelian. Kesimpulannya, persepsi dan pembelajaran saling berkaitan dan mempengaruhi keputusan pembelian. Pengalaman konsumen dalam customer journey menentukan loyalitas merek. Studi kasus pada Apple dan Samsung menunjukkan pentingnya pengelolaan persepsi dan pengalaman. Sekian presentasi dari saya. Kemungkinan ada teman-teman yang kurang mengerti dengan apa yang saya presentasikan. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk 5 menit. Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan, silakan 5 orang bertanya. Saya ingin bertanya, Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Bakti. Saya ingin bertanya, mengapa persepsi yang berbeda terhadap produk yang sama dapat menghasilkan keputusan pembelian yang berbeda? Terima kasih. Baik, izin saya jawab. Seperti yang sudah dijelaskan, persepsi itu bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, serta informasi yang diterima konsumen.
sehingga stimulus yang sama dapat dimaknai berbeda dan menghasilkan keputusan pembelian yang berbeda pula. Seperti itu Mas Bagus, apakah cukup? Ya, cukup tak, terima kasih. Selanjutnya, Oke, yang kedua. izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Andri Yusen Saputra. Saya izin bertanya Mas Ipul, Ya. sejauh mana iklan mampu membentuk persepsi konsumen dibandingkan pengalaman langsung? Ya, izin saya jawab langsung. Iklan itu lebih efektif membentuk persepsi awal, namun pengalaman langsung lebih kuat dan berkelanjutan karena membentuk pembelajaran nyata yang menentukan kepuasan dan pembelian ulang. Sekian. Cukup. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, saya izin bertanya Mas Saiful. Ya. Mengapa pembelajaran pasca pembelian lebih berpengaruh terhadap loyalitas dibandingkan dengan awareness? Ya, izin langsung saya jawab. Pada tahap pasca pembelian, konsumen mengevaluasi pengalaman nyata. Pengalaman positif memperkuat pembelajaran dan kepercayaan, sehingga lebih membentuk loyalitas dibandingkan sekedar merah. Cukup. Ya, cukup dimengerti Mas Saiful, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya, bagaimana strategi Apple dan Samsung memanfaatkan persepsi untuk menargetkan segmen konsumen yang berbeda? Apple membangun persepsi premium dan gaya hidup untuk menciptakan loyalitas emosional, sedangkan Samsung menekankan persepsi inovasi dan variasi produk untuk menarik konsumen rasional dan fungsional. Pertanyaan terakhir. Izin Kak, izin saya. Apakah customer journey modern masih bersifat linear? Jelaskan peran persepsi dan pembelajaran di dalamnya. Ya. Customer journey tidak lagi linear karena konsumen dapat berpindah tahap secara dinamis. Persepsi berperan di tahap awal, sedangkan pembelajaran memperkuat keputusan dan loyalitas di tahap lanjutan. Ya, cukup Mas. Terima kasih. Ya, dari beberapa pertanyaan yang tadi kita dengar, saya bisa tarik kesimpulan bahwa persepsi dan pembelajaran konsumen memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku dan keputusan pembelian. Persepsi membentuk cara konsumen menilai dan memahami merek sejak tahap awal customer journey. Sementara pembelajaran yang berasal dari pengalaman penggunaan produk memperkuat sikap, kepercayaan, dan loyalitas konsumen. Customer journey yang tidak lagi bersifat linear menuntut perusahaan untuk mengelola persepsi dan pengalaman secara konsisten di setiap titik interaksi. Studi kasus dari produk Apple dan Samsung menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pemasaran tidak hanya ditentukan oleh komunikasi awal, tapi juga oleh kemampuan merek dalam menciptakan pengalaman yang positif dan berkelanjutan bagi konsumen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.